Satu dari dua gerbong kereta api Purwojaya yang anjlok di lintasan jalan stasiun Kedung Gede, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil dipindahkan dengan mengerahkan 2 krain. Aksi damai bela Palestina digelar Minggu pagi di depan Kedubes Amerika Serikat. Selain menyuarakan kemerdekaan seutuhnya untuk Palestina, massa aksi juga meminta agar serangan Israel dihentikan karena sedang gencatan senjata. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri KTT ASEAN. Sejumlah isu akan dibahas, diantaranya adalah pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai serta posisi ASEAN terhadap konflik di Gaza. Selamat pagi saudara, kembali hadir di Sapa Indonesia Pagi edisi Minggu 26 Oktober 2025. Ini Nanda senyumnya sumringah banget karena udah tanggal 26 nih saudara. Udah tanggal 26 ya. Udah tanggal gajian ya, dan mungkin masih ada yang masih nunggu sampai akhir bulan nanti. Nah Nanda tadi saya lihat sambil jalan ke sini, itu banyak banget yang acara-acara lari. Tapi ternyata yang bikin lalu lintas padat hari ini juga karena ada aksi bela Palestina yang ada di Kedubes Amerika. Oke, berarti ada acara di Jakarta hari ini ramai, sebenarnya bukan hari ini saja Edwin, dari kemarin sebenarnya. Tapi seru banget ya acara running di Jakarta. Tapi dari itu ada beberapa ruas jalan jadinya yang harus dialihkan begitu ya. Tapi nggak masalah lah untuk membuat tubuh sehat ya dengan acara lari ini akan diperbanyak di Jakarta. Kita welcome sekali atau senang sekali bahkan justru ya. Iya, kamu ketawa? Karena sebenarnya mungkin lari ini mereka pada lari buat mengalihkan pikiran gitu ya. Karena kalau kita ngomongin sekarang pada overthinking deh. Apalagi pada penggemar timnas Indonesia. Karena pastinya menunggu siapa yang akan menjadi pelatih pengganti dari Coach Patrick Kluivert, Nanda. Nah, ini yang belum diumumkan. Tapi memang pro kontra ya. Karena ada yang bilang jangan terburu-buru. Ada yang bilang juga tolong dipertimbangkan pelatih yang lama. Jadi nanti akan kita bahas bersama di Sapa Indonesia edisi kali ini. Oke, dari sesi dialog nanti khusus ya. Nanti sebelum sana saudara, bersama saya Nanda Aprilia dan Edwin Chan. Kita ke informasi utama di Sapa Indonesia Pagi terlebih dahulu. Geng motor menyerang 3 pemuda di pinggir jalan di Kalideres, Jakarta Barat. Aksi bersenjata tajam ini membuat sepeda motor warga dirampas oleh pelaku. Penyerangan terjadi di Kampung Gaga, Rawa Company Kamel, Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu pagi, saudara. Pelaku mengendarai 5 hingga 6 sepeda motor dan langsung menyerang 3 pemuda yang sedang duduk di pinggir jalan dengan senjata tajam. Ketiga pemuda langsung berlari untuk menyelamatkan diri ke permukiman warga. Aksi penyerangan ini, saudara, oleh kelompok geng motor terekam kamera pengawas CCTV. Tidak ada korban jiwa. Geng motor membawa kabur 1 unit sepeda motor milik ketiga pemuda dari lokasi. Akibat kejadian, warga resah, saudara, dengan aksi geng motor. Polsek Kalideres menerima laporan dan langsung mendatangi lokasi untuk memburu pelaku. Korban 3 orang, pelaku kurang lebih 5 motor dan mereka bawa tajam. Tiba-tiba datang, menyerang korban yang 3 orang itu. Apa aja Pak yang berhasil diambil sama pelaku Pak? Yang berhasil dibawa sepeda motor jenis Honda Vario kalau salah. Terus mereka si korban lari ke dalam gang, ya langsung dibawa motornya. Informasi lain, saudara, diduga akibat korsleting 2 ruangan sekolah SMK di Kota Bogor terbakar. Akibatnya sejumlah aset sekolah termasuk arsip ijazah siswa tidak bisa diselamatkan. Kobaran api muncul pertama kali dari lantai 2 SMK Informatika Global Nusantara di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Sareal. Api dengan cepat membesar dan membuat panik warga karena bangunan sekolah dekat dengan permukiman.
Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum akhirnya petugas damkar tiba di lokasi. Diduga kebakaran dipicu korsleting yang muncul dari salah satu ruangan. Aset sekolah seperti belasan komputer, laptop, dan arsip ijazah siswa ludes terbakar. Itu api sudah besar. Nah, ini ruang kelas untuk berapa? Ini ada kelas 11 sama kantor. Jadi ada 2 ruang. Katanya ada komputer semua ya? Iya, ada PC yang nyala itu 5. Terus ada PC lainnya yang sudah tidak nyala, itu ada sekitar 10. Sama Chromebook juga, laptop Chromebook, itu ada 15. Itu semuanya hancur. Informasi lain, saudara, 1 dari 2 gerbong kereta api Purwojaya yang anjlok di lintasan jelang stasiun Gedung Gede, Gedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil dipindahkan dengan mengerahkan 2 krain. Proses pemindahan kembali dilanjutkan ke gerbong pembangkit listrik yang anjlok lantaran boge atau roda gerbong lepas dari gerbong. Petugas KAI juga melakukan perbaikan rel lintasan akibat benturan saat anjloknya gerbong. Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian bersama dengan KNKT meninjau lokasi untuk menyelidiki penyebab anjloknya 2 gerbong kereta Purwojaya. PT KAI menargetkan sekitar 12 jam proses evakuasi gerbong kereta api anjlok dan perbaikan jalur lintasan selesai dilakukan. Hingga Sabtu malam, petugas KAI berhasil mengangkat 1 dari 2 gerbong kereta yang tergelincir di stasiun Gedung Gede, saudara. 2 krain diterjunkan untuk mengangkat gerbong dan memperbaiki rel yang rusak. PT KAI bersama dengan KNKT dan Dirjen Perkeretaapian melakukan investigasi penyebab anjloknya kereta. Akibat kejadian ini, jadwal perjalanan kereta jarak jauh mengalami keterlambatan karena hanya 1 jalur yang dapat dilalui secara bergantian. Ya, sampai saat ini sudah ada KNKT, Dirjen Perkeretaapian juga bersama dengan Direksi Kereta Api sedang melihat di lokasi dan pasti akan dilihat dulu permasalahannya karena dalam perjalanan kereta api ini kan banyak ya, ada SDM-nya, ada prasarana, ada sarana, ada berbagai hal yang harus dilakukan pengecekan sehingga nanti mungkin KNKT dan juga DJKA yang akan menyampaikan. Ya, ini yang sedang dilakukan pengecekan ya, dan kita berharap sebelum 12 jam ini sudah selesai. Pasca anjloknya kereta api Purwojaya relasi Gambir Kroya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang, sejumlah perjalanan kereta api di stasiun Pasar Senen, Jakarta mengalami keterlambatan. Meski mengalami keterlambatan, namun perjalanan kereta api dari stasiun Senen masih terus beroperasi. Pasalnya, saudara, dari 2 jalur, 1 jalur dari timur ke barat masih bisa digunakan hingga proses evakuasi selesai. Keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen sampai dengan saat ini tidak mengalami kendala, termasuk kereta api komuter juga. Potensi kelambatan jika sampai di stasiun Gedung Gede itu potensinya ada karena harus bergantian, yang dari arah hulu itu akan bergantian. Yang tadinya 2 jalur menjadi 1 jalur. Dari rangkaian gerbong lainnya, saudara, LRT Jabodebek mengalami gangguan hingga berhenti saat operasi pada Sabtu pagi. Ratusan penumpang yang berada di dalam LRT terpaksa berjalan kaki di pinggir rel saat dievakuasi ke stasiun terdekat. Tadi itu ada apa nih atau mogok, kita nggak tahu. 653 penumpang terpaksa berjalan kaki meniti pinggir rel LRT untuk dievakuasi ke stasiun terdekat, yaitu Stasiun Cawang, Jakarta Timur. Proses evakuasi dilakukan oleh petugas gerbong. Beberapa penumpang yang berjalan menyusuri terlihat berjalan sambil membawa barang serta anak kecil. Pihak LRT Jabodebek menyebut meniti di pinggir rel LRT adalah SOP evakuasi penumpang saat LRT mengalami gangguan saat berada di tengah jalur. Baik, jadi memang SOP-nya seperti itu. Jadi di detail itu kami namakan walkway. Jadi memang ketika ada gangguan atau kereta tidak dapat jalan,
penumpang berjalan atau dievakuasi lewat situ. Namun demikian ada beberapa case, jadi ketika ada balita atau lansia atau ibu hamil atau yang disabilitas itu kami juga sediakan atau siagakan seperti troli di setiap stasiun untuk mengangkut mereka. Gangguan LRT terjadi pada jam 10 pagi. Pihak LRT menyebut gangguan LRT terjadi pada sistem third rail yang menyuplai listrik bagi kereta. Akibatnya terdapat 5 rangkaian kereta LRT yang berhenti di tengah jalur dengan total penumpang sebanyak 653 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke mancanegara, Saudara. Pemulihan kota Gaza, Palestina masih terus dilakukan. Meski demikian, ledakan masih kerap terjadi. Dan benda-benda seperti bom masih mengancam warga, terutama anak-anak yang kembali ke rumah mereka meski telah menjadi reruntuhan. Warga Gaza yang sedang mencari barang di tengah puing-puing bangunan mendengar suara ledakan dan mendapati anak kembar laki-laki dan juga perempuan bernama Yahya dan Nabila berusia 6 tahun terluka. Keduanya menjadi korban, Saudara, usai mendapati benda bulat saat bermain. Benda itu meledak saat disentuh. Dokter asal Inggris di Rumah Sakit Shifa di Gaza menyebut si kembar mengalami cedera dan mengancam keselamatan. Saudara, yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia Pagi, aksi bela Palestina bertajuk Harapan Palestina digelar di depan pelataran Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat. Selain menyuarakan kemerdekaan seutuhnya untuk Palestina, masa aksi juga meminta Israel agar menghentikan serangan. Sejumlah tokoh dijadwalkan akan memberikan orasi seperti Bella Fauzi, Melanie Subono, hingga Wanda Hamidah. Tak hanya orasi, aksi damai yang menuntut kemerdekaan serta penghentian serangan di Palestina dan juga Gaza ini diisi oleh pentas teater serta pertunjukan musik. Salah satunya Bandanera, dan sementara itu selama aksi, rekayasa lalu lintas akan berlaku situasional. Kendaraan roda 2 dan roda 4 dari arah Medan Merdeka Selatan menuju ke Medan Merdeka Timur tetap dapat melaju di satu lajur. Informasi terkini kita tanyakan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Ian Faris yang sudah berada di depan kantor Kedubes Amerika Serikat Jakarta Pusat. Selamat pagi Putu. Jadi apa saja yang jadi tuntutan yang disuarakan di aksi damai bela Palestina hari ini? Kita tahu saat ini masih dalam gencatan senjata di jalur Gaza. Ya, selamat pagi Edwin dan juga saudara. Sejumlah aksi begitu ya disiapkan pada pagi hari ini, melibatkan banyak tokoh juga, karena memang tujuan utamanya selain tentu saja menyuarakan kemerdekaan utuh bagi Palestina dan juga penghentian seluruh jenis kekerasan yang terjadi baik itu di Palestina ataupun juga di Gaza, tentu saja untuk meningkatkan awareness khususnya di kalangan anak muda, sehingga aksi damai yang digelar pada pagi hari ini di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat ini melibatkan banyak tokoh anak muda begitu ya, ada Bandanera, kemudian juga tadi pada pagi hari ada Panji Sakti, lalu juga ada beberapa tokoh seperti Melanie Subono, kemudian ada juga Bella Fauzi. Ini yang memang sengaja dihadirkan untuk kemudian meningkatkan awareness bahwa memang ini bukan soal politik, bukan soal agama, tapi ini hal yang sangat sederhana, yaitu bagaimana kemudian mendorong kemanusiaan tercipta bagi masyarakat yang ada di jalur Gaza dan juga di Palestina. Untuk mengetahui seperti apa dan apa saja rangkaian acara hari ini, sudah bersama saya leader project dari Harapan Palestina, Eka Anas. Selamat pagi Mas. Saya dengar udah ada beberapa yang tampil, ada beberapa hal juga yang diserukan, tapi kalau bicara soal Harapan Palestina, sebenarnya apa yang mau disuarakan? Sebenarnya ini bentuk dukungan kita untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Objektif utamanya adalah pastinya penggalangan dana charity yang akan dikirimkan oleh kita melalui afiliasi Dompet Duapan, nanti akan dikirim langsung ke rakyat Gaza ke sana. Ini adalah hal yang paling the least that we can do, hal yang paling minim yang kita lakukan untuk rakyat Palestina yang sekarang lagi kita tahu semua lagi dijajah dan lagi digenosida oleh bangsa Israel. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan aksinya ada teatrikal, kemudian juga ada tokoh. Siapa-siapa saja sih yang nanti akan hadir di aksi pada pagi hari ini? Barusan udah ada, di pagi tadi ada Panji Sakti,
Yang lagi tampil sekarang ada Jati Andito, musisinya yang lain ada Melanie Subono, ada Badan Neira, ada Kak Tere, Anastasia Teresia dan Bella Fauzi di Tanah Para Nabi. Dan ada beberapa speaker lainnya nanti akan tampil. Ada teater juga, teater Haha namanya. Ini memang targetnya untuk awareness anak muda ya Mas. Apa sih sebetulnya yang diserukan? Tentu kemerdekaan, penghentian kekerasan ini hal yang utama. Tapi apa yang kemudian dihentikan? Karena ini kan kayaknya berbeda ya aksi. Yang kita mau rangkul ada konsep inklusivitas itu sendiri. Kita mau menyatakan kalau isu Palestina ini bukan isu agama tertentu atau golongan tertentu, tapi kita sebagai manusia seharusnya peduli dan membela bangsa yang sedang terjajah sesuai dengan konstitusi kita UUD 45 tanpa mengenal background agama tadi, dari kelompok mana, apalagi usia. Makanya ini juga ditujukan untuk anak-anak muda Gen Z terutama untuk bisa terekspos dan juga akhirnya bisa involve dan juga beraksi dan proaktif untuk membela isu Palestina ini. Termasuk juga mendorong Indonesia sebagai negara Mas supaya proaktif di dunia? Oh udah pasti, kalau dari level pemerintahan sepertinya menurut aku masih minim ya aksi-aksinya dan juga gerakannya gitu. Terbukti kemarin juga ada beberapa warga negara kita yang tertangkap diserang di awak kapal Global Flotilla, tapi pemerintah kita nggak ada aksi apa-apa untuk membelakan. Pak Prabowo sendiri menyatakan pembelaan terhadap terhadap state Israel yang sebenarnya itu nggak sesuai dengan konstitusi dan juga nggak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia sendiri. Gitu. Jadi harapannya adalah kemanusiaan dan penghentian kekerasan ya Mas? Betul sekali, sepertinya konsep ceasefire atau gencatan senjata yang diterapkan oleh Israel itu cuma kayak tipuan aja sih, tipuan publikasi dan tipuan politikal yang sebenarnya di sana kekerasan masih berlangsung. Itu yang mau kita berhentikan sekarang. Terima kasih Mas Eka Anas, leader project dari Harapan Palestina. Semoga aksi hari ini bisa kemudian juga menggerakkan dunia dan menghentikan kekerasan baik itu yang terjadi di Palestina dan juga di jalur Gaza. Terima kasih Mas Eka Anas. Nah saudara, karena ini aksi digelar di kawasan Jalan Merdeka Selatan, tentu saja ada beberapa rekayasa lalu lintas yang terjadi begitu ya. Jadi aksi tetap bisa berlangsung, pesan-pesan kemanusiaan ini juga diwujudkan. Tapi satu, kalau Anda ingin melintas di kawasan Jalan Merdeka Selatan menuju ke Medan Merdeka Timur, ini Anda tetap bisa melewati jalur ini karena ada satu jalur yang dibuka. Tapi alangkah baiknya kalau memang akan beraktivitas di area ini untuk menghindari area ini terlebih dahulu. Tapi satu pesan yang pasti, Edwi dan juga saudara, kemanusiaan dan hentikan kekerasan baik yang terjadi di Palestina dan juga di jalur Gaza. Kembali ke Anda, Edwi. Jika ada dua hal yang bisa disorot dari aksi Harapan Palestina pada hari ini adalah yang pertama dari berbagai lintas masyarakat ikut menyuarakan kembali supaya dapat merangkul secara horizontal, kembali mengingatkan bahwa kemanusiaan adalah hal yang penting dan juga kepada pemerintah untuk memperlihatkan bahwa masyarakat masih peduli terhadap apa yang terjadi di Gaza Palestina. Terima kasih Niputu Tisnanda dan juru kamera Ian Faris melaporkan langsung dari depan kantor Kedubes Amerika Serikat. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda akan ada informasi 4 jenazah korban kecelakaan bus pariwisata di Tol Pemalang tiba di kota Semarang Sabtu malam. Rencananya jenazah korban kecelakaan dimakamkan pada Minggu pagi. Empat jenazah korban kecelakaan bus pariwisata tiba di kantor Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Sabtu malam sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Keempat korban tersebut yakni Abdul Ghafur, Endah Cipta Ningrum, Sri Fitriani, Komsiah. Mereka merupakan warga Kelurahan Bendan Ngisor, saudara. Para korban merupakan rombongan piknik Forum Kesehatan Kelurahan Bendan Ngisor. Rencananya, para jenazah korban kecelakaan ini akan dimakamkan Minggu pagi di TPU yang berbeda. Seperti diketahui, bus pariwisata yang membawa rombongan Forum Kesehatan Kelurahan Bendan Ngisor tersebut terguling di kilometer 312B Tol Batang Pemalang yang mengakibatkan 4 korban meninggal dunia.
Pada malam hari ini kita terima 4 jenazah atas nama Bapak Gubernur Endah, Om Syazi, kemudian Bu Fitri, Sri Fitri. Rencana dimakamkan besok pagi. Untuk Bapak Abdul Ghaffur dimakamkan di makam Husnul Khotimah, Gunung Pati. Kemudian yang kedua, besok dimakamkan di pemakaman umum Bendan Kisor, jamnya jam 10 pagi. Dan malam ini jenazah diserahkan kepada masing-masing keluarga. Mohon bantuan nih, aku nggak tega. Bis pariwisata yang membawa 34 orang mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Pemalang pada Sabtu pagi. Inilah video amatir yang direkam salah satu pengendara yang melintas di jalan tol Pemalang Batang, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi di kilometer 312B arah Semarang, Jakarta, tepat di tikungan eksit tol Gandulan, Kabupaten Pemalang. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak dapat mengontrol laju kendaraan saat melintasi tikungan. Bis kemudian terguling ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Akibat peristiwa ini, 4 orang meninggal dunia. Seluruh korban luka dan korban meninggal langsung dievakuasi ke 3 rumah sakit terdekat dari lokasi kecelakaan. 1 penumpang mengalami luka berat, 13 orang luka ringan, dan 16 lainnya selamat. Sementara 3 jenazah berada di RS Siaga Medika, 1 jenazah lainnya disemayamkan di RS Prima Pemalang. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Untuk korban meninggal dunia ada 4 orang. Kemudian total luka berat ada 1 orang, kemudian luka ringan ada 13 orang, dan untuk korban yang tidak luka selamat seluruhnya ada 16 orang. Saat ini dirawat di 3 rumah sakit di Kabupaten Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang, kemudian RSI Al-Ikhlas Pemalang, dan RS Prima Medika Pemalang. Dugaan sementara, Dan? Baik, untuk dugaan sementara kami hasil penyelidikan di lapangan adalah kendaraan tidak dapat mengontrol laju kendaraannya pada saat membelok, sehingga kendaraan terguling ke kanan di sisi sebelah kanan, menabrak bau jalan, pembatas jalan. Mohon bantuan nih. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng menurunkan tim Traffic Accident Analysis untuk menggelar olah TKP pada Minggu pagi. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi lain, diduga sedang bermain di area banjir, seorang anak berusia 9 tahun di Semarang, Jawa Tengah meninggal dunia akibat tenggelam. Personel gabungan bencana banjir membawa korban ke instalasi gawat darurat. Sebelumnya, saudara, warga yang melintas melihat korban tergeletak di daerah Gebang Anom, Genuk. Diduga korban bermain di area banjir dan tenggelam. 11 RW di Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi. Hujan yang terjadi di Kota Semarang membuat sejumlah daerah cekungan Kota Semarang masih terendam banjir. Salah satu di antaranya yakni Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk. Hampir seluruh RW di Kelurahan Genuk Sari ini masih terendam banjir. Banjir juga merendam ruas Jalan Kaligawe dari arah Semarang menuju Demak, mulai dari Jalan Kaligawe Raya Sawah Besar hingga Simpang Terboyo. Untuk membantu kendaraan yang mogok saat melintasi banjir di ruas Jalan Kaligawe Semarang, polisi menyiapkan tali seling untuk menarik kendaraan yang mogok. Penarikan kendaraan ini dilakukan hingga ke titik aman genangan banjir. Usai jeda, saudara, PSSI memilih tidak menunjuk pelatih baru timnas dalam waktu dekat dengan alasan fokus jangka panjang. Apa untung dan ruginya di tengah harapan tinggi rakyat Indonesia akan prestasi tim Garuda di kancah regional dan internasional? Kita ulas usai jeda bersama dengan Edwin Canotokanda. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Saudara, meski timnas belum punya pelatih baru setelah Patrick Kluivert dipecat, PSSI masih mempertahankan 3 dari warisan proyek Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Ketiganya yaitu Alexander Zwiers, Jordi Cruijff, dan Simon Tahamata. Zwiers merupakan Direktur Teknik PSSI. Jordi Cruijff menjabat sebagai penasihat teknis timnas Indonesia, sementara Simon Tahamata masih menjadi kepala pemandu bakat PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ketiga nama yang bertahan merupakan sosok penting dalam struktur teknis timnas untuk masa depan. Bukan pelatih legendaris asal Belanda Louis van Gaal. Bukan pula legenda Belanda lainnya, Frank de Boer. Apalagi kembali dibesut oleh Sintayong. Seperti banyak isu beredar terkait siapa pelatih timnas Indonesia. PSSI bersikukuh tidak mau tergesa-gesa dalam menunjuk pelatih timnas Indonesia usai memecat Patrick Kluivert. Meski dihadapkan pada agenda FIFA Matchday November mendatang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang yang terpenting adalah melaksanakan blueprint yang sudah direncanakan, lolos Piala Dunia 2034. Merespon soal target mencapai ranking 100 dunia, Erick bilang itu menjadi bagian yang harus dipersiapkan di tahun 2026. Blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034. Karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Kita nggak terburu-buru menunjuk kepelatihan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita prioritaskan buat FIFA Matchday ini, ya kita ada ranking 100 target. Nanti kita bedah, Maret tahun depan kita mesti apa, Juni mesti apa, September mesti apa, Oktober, November kalau tidak salah tahun depan itu FIFA Matchday-nya nempel. Jadi lebih lama, mungkin bisa 15-20 hari kalau tidak salah. Nah kita mesti bikin planning untuk tadi bagaimana kita menuju 100. Bisa nggak dengan pertandingan-pertandingan besar itu? Mencari pelatih baru dengan torehan prestasi yang sudah dicapai STY dan Kluivert menjadi tantangan tersendiri bagi PSSI. Standar tinggi kualitas pelatih di tengah materi pemain yang mumpuni menjadi harga mati. Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers bilang, dalam jangka pendek karena ada persiapan Piala AFF 2026, maka calon pelatih timnas harus memiliki rekam jejak yang bagus serta komunikasi yang baik, mampu terhubung dengan komunitas, fans, dan karakter timnas Indonesia. But also at the short term, we have the AFC Cup, so it need to be also a coach who has a proven track record to perform well on the short term, but also a head coach who can connect with the community, who can connect with the fans, with the identity where we are standing for. So there are some basic pillars where we are working on, but we are still in depth about the KPIs exactly. Sementara analis sepak bola Wesley Hutagalung mengingatkan PSSI untuk menegaskan kembali konsep sepak bola Indonesia. Kata Wesley, yang saat ini dibutuhkan adalah konsep mengenal filosofi sepak bola Indonesia dengan sistem yang berkelanjutan. Yang kita butuhkan adalah konsep mengenal sepak bola kita, dan itu diturunkan dari direktur teknik mengenal sepak bola kita, karakter seperti apa. Nah, kalau pemain timnas kita memang banyaknya dari Onopasana, dari diaspora, apakah itu menjadi kerangka untuk program jangka panjang? Mari dibahas. Apakah itu program jangka pendek yang kemudian untuk menarik perhatian supaya sepak bola kita bergulir, supaya sepak bola kita berkembang, karena ini jangka pendek ya. Jangan sampai program diaspora ini jangka pendek yang menjadi jangka panjang. Sepak bola bagi Indonesia bukan hanya cabang olahraga semata. Lebih dari itu, sepak bola sudah menjadi bagian dari semangat, cinta, dan persatuan. PSSI sebagai induk sepak bola tanah air diharapkan mampu membawa timnas Indonesia terbang tinggi di kancah dunia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, PSSI tidak mau terburu-buru menunjuk pelatih timnas Indonesia. Apa untung dan ruginya di tengah harapan tinggi rakyat Indonesia akan prestasi tim Garuda di kancah regional dan internasional? Lalu yang kedua, apa dampaknya terhadap mental pemain timnas terutama pemain diaspora? Dan yang terakhir, apakah dengan target roadmap lolos Piala Dunia 2034, PSSI akan memilih pelatih bertaraf internasional untuk jangka panjang?
Kita akan bahas dan ulas lebih dalam bersama penasihat klub Semen Padang. Di sini sudah bersama dengan Bang Andre Rosiade dan analis sepak bola Bang Wesley Hutagalung. Selamat pagi Bang Andre, Bung Wesley. Sehat-sehat terus ya ini ya. Selamat pagi Edwin. Terima kasih sebelumnya sudah mau gabung di Sapa Indonesia Pagi. Nanti malam kita ketemu di lapangan Bang Wesley. Mantap, ini abis ketemu nih ya berarti. Kalau bisa belum, sih, belum ya, ketemu. belum ketemu. Oke, siap. Belum ketemu, ntar malam. Ini baru sampai Bang Andre. Ini, Bang Andre, kita langsung bahas Bang. Timnas belum punya pelatih. Dengan alasan PSSI ingin fokus jangka panjang. Ini lebih banyak dampak positif atau negatif ya sebenarnya Bang? Ya, sekali lagi, ini tekanan kepada PSSI kan begitu luar biasa ya. Masyarakat begitu kecewa terhadap kinerja PSSI dan pelatih Tarkam pilihannya Patrick Kluivert dan kawan-kawan ya, yang menyebabkan kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu tentu sebenarnya yang perlu dilakukan PSSI segera menggelar rapat evaluasi terhadap kegagalan kita di Timnas. Saya belum mengerti ya kapan sampai sekarang PSSI Exco 15 Exco mengundang BTN dan juga manajer Timnas untuk melaporkan secara resmi. Nah ini kan sampai sekarang kan belum ada itu rapat itu. Nah karena ini kan perlu dievaluasi apa penyebabnya. Kenapa waktu di round 3 sebelum Sintayong diganti kita itu hanya ketinggalan 1 poin dengan Australia. Kemungkinan kita lolos langsung di round 3 itu bisa. Tapi federasi mengambil keputusan dengan mengangkat Patrick Kluivert ya, yang menyebabkan akhirnya berujung kegagalan kita. Nah ini kan perlu dievaluasi. Bagaimana membandingkan kinerja dan kapasitasnya Sintayong dan kawan-kawan dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Bagaimana ke depannya? Ini kan perlu evaluasi. Nah evaluasi ini kita belum pernah dengar dilakukan PSSI atau tidak. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau saya putusan PSSI untuk menunda ini ya kan bagian dari mengulur waktu untuk meredakan tekanan supporter, di mana mungkin 80% supporter Indonesia menginginkan Coach Shin untuk kembali memimpin timnas kita. Nah, di satu sisi lain Pak Erik sebagai ketua umum kan menolak. Bagian orang yang menolak Coach Shin untuk kembali ke timnas kita buka-bukaan saja. Memang Pak Erik menolak Coach Shin. Saya nggak tahu Pak Erik mungkin masih mau Belanda lagi atau tidak. Itu terserah Pak Erik, itu kan haknya. Tapi tentu sekali lagi berdasarkan pasal 43 ayat 1 huruf L Statuta PSSI, ya keputusan itu diambil oleh Exco berdasarkan mendengarkan usulan, masukan oleh komite teknis maupun direktur teknis. Tapi itu usulan ya. Jadi usulan direktur teknis itu bisa dipakai, bisa tidak oleh Exco. Itu harus dipahami. Jadi usulan Alexander Zwiss itu bukan segala-galanya. Karena dia sifatnya rekomendasi atau usulan. Sedangkan pengambilan keputusan itu ada di tangan Exco, bukan di tangan direktur teknis. Tapi kalau kita mendengar pernyataan Alexander Zwiss sebagai direktur teknik, bahwa pelatih yang dipilih punya rekam jejak, lalu CV-nya bagus, lalu bisa dekat dengan fans, ya pasti tentu pelatih yang harus dipilih nanti harus bisa berdomisili lebih lama di Indonesia. Jangan seperti Patrick Kluivert, seperti pelatih Tarkam, datang di saat mau pertandingan, serta pertandingan pulang. Jadi tidak, akhirnya apa yang terjadi, dia tidak paham sepak bola Indonesia dan kemauan supporter Indonesia. Dan bahkan untuk berkomunikasi dengan supporter pun nggak mau dengan mendatangi di pinggir lapangan. Beda dengan Sintayong, kalah atau menang pun Coach Shin mau mendatangi supporter. Inilah bagian dari keterikatan antara pelatih dengan fans. Gitu. Bang Andre. Jadi itu yang harus dievaluasi Bang Andre. Sekali lagi ya pelatih itu kewenangan federasi. Tapi pertanyaannya apakah yang pasti Pak Erik kan tidak mau Sintayong. Itu kan bukan sudah rahasia umum lagi. Dengan kita mendengarkan cerita move on dan pernyataan beliau, pasti beliau nggak mau Sintayong. Nah, pertanyaannya publik, sebentar. Pertanyaannya publik kan ingin Sintayong. Bagaimana caranya? Tentu ya
tentu sekali lagi kembali kepada supporter. Oke, baik Bang Andre, kita tahan dulu. Apakah supporter akan terus menyuarakan Sintayong atau tidak? Itu terserah supporter. Siap Bang Andre, kita tahan dulu karena nanti kita akan bicarakan soal itu. Potensi-potensi apa saja yang harus dimiliki oleh pelatih berikutnya. Nah, pertanyaan yang sama untuk Bang Wesley. Bang Wesley, ini terkait dengan alasan ingin fokus jangka panjang. Lebih banyak positif atau negatif ya sebenarnya? Kita kembali ya Mas Edwin, kembali tujuan federasi dalam waktu dekat apa? Kan dalam setiap planning akan ada, kita bisa mengatur target-target kerja ya, kita bisa melihat target ini apa, bulan depan apa. Oke, federasi sudah memutuskan FIFA Matchday di November bukan untuk tim nasional senior. Oke, diberikan kepada tim U23. Oke, kita hargai itu bahwa itu persiapan menuju SEA Games. Tapi kembali kepada keputusan. Saya yakin federasi dalam hal ini Pak Erik sebagai ketum tidak lagi terburu-buru karena belajar dari kasus pengalaman. Penunjukan Pelatih Clever saya tidak yakin melewati rapat ESCO ketika penggantian Sintayong. Dan pertanyaan saya Mas Edwin, siapa sih di ESCO itu yang bisa bicara unsur teknis? Kita bicara teknis sepak bola. Ada tidak unsur teknis di ESCO? Ada tidak jajaran federasi itu dari ketum, ada nggak unsur teknis? Sehingga kemudian bisa memberikan saran masukan. Kita butuh sepak bola seperti ini untuk Indonesia. Kita butuh membangun filosofi seperti ini. Kita punya anak-anak bangsa bermain seperti ini. Sehingga kita punya pelatih yang ini. Saya sepakat. Besok pelatih jangan lagi hanya datang dan pergi menjelang pertandingan. Kenalilah anak-anak bangsa ini. Main bola seperti apa sih? Kenalilah sepak bola Indonesia itu kekuatannya di mana. Sehingga kemudian bersama direktur teknik, bersama penasihat teknik bisa merancang sebuah program jangka panjang dan pelatih mana yang cocok. Tapi kembali tadi kita harus ingat, saya berkali-kali katakan, Januari 2025 federasi kita PSSI bekerjasama dengan KNPB. Ada beberapa poin-poin termasuk salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pelatih termasuk pertukaran. Apakah ini menjadi penjara kita untuk terus kemudian mengarahkan pelatih nasional kita kepada KNPB? Ini yang perlu didalami dan itu harus dibahas bersama ESCO dan DPEC. Nah, pertanyaan saya gitu, unsur teknis itu di ESCO berapa orang sih yang bisa memberikan masukan kepada ketum untuk mengambil keputusan kita butuh pelatih sepak bola yang seperti ini? Oke, Bang Andre tadi sudah sempat juga menyebutkan sama kayak Bang Wesley bahwa harus ada rapat besar-besaran untuk mengevaluasi terutama dari EXCO seperti itu. Nah tadi Bang Andre juga sempat sebut penonton harus bisa engage dengan pelatihnya. Nah tapi kalau kita berbicara soal pelatih harus bisa engage. Pelatih harus bisa engage sama penonton. Nah, kalau sekarang kita berbicara soal pemain, Bang, apa dampaknya terhadap mental pemain timnas terutama pemain diaspora? Kalau pemain tentu dia akan mengikuti siapapun pelatih yang dipilih oleh federasi. Begitulah hukum halam. Ya, aturan dalam dunia sepak bola ya pemain harus mengikuti pelatih. Makanya pilihlah pelatih yang punya rekam jejak, pilihlah pelatih yang profesional, pilihlah pelatih yang punya nama besar dan juga punya kemampuan untuk memimpin tim. Ya kalau bisa ya kita pilih pelatih yang pernah membawa timnas negara lain berkompetisi di Piala Dunia atau meloloskan ke Piala Dunia. Sehingga jelas bahwa pelatih ini punya rekam jejak yang luar biasa atau membawa klubnya menjadi juara yang dia pelatih gitu loh. Nah ini kan penting juga, jangan sampai pelatih gagal di negara lain karena hanya punya nama besar, mau datang wawancara pas Natal kita pilih, ya inilah kejebaknya. Jadilah kita gagal total di timnas di Piala Dunia tahun 2026 ini, karena pelatih yang kita pilih orang gagal di Kurakau, kita masih pakai ini orang. Dan datangnya pas saat pertandingan udah saya kritik, tetap nggak dilakukan perbaikan. Padahal saya udah ingatkan, ini kayak pelatih Tarkam, datang di saat mau tanding, lalu setelah tanding langsung pulang, saya kritik. Bahkan saya diminta, tolong jangan ganggu persiapan tim. Ya saya diam, berbulan-bulan saya diam, nggak komentar soal timnas. Tapi saya ingatkan, saya akan komentar setelah round 4. Ya setelah gagal ya tentu kita berkomentar. Komentar kita itu dalam rangka evaluasi, dalam rangka perbaikan. Dan PSSI juga harus mau membuka diri untuk perbaikan dan evaluasi. Bukan nanti orang mengkritik, mengevaluasi, berikan masukan, dibikinlah narasi memecah belah, gitu loh, mengadu domba.
Padahal yang bertanggung jawab federasi. Keputusan federasi memilih Patrick Kluivert itu jelas salah. Dan itu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik pendukung sepak bola Indonesia. Ratusan juta orang kecewa. Nah, kita punya kesempatan 180 menit menuju Piala Dunia. Sekarang sia-sia. Karena apa? Karena kesalahan federasi memilih Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas kita. Mimpi kita dikubur. Nah, gitu loh. Nah, ini harus dilakukan evaluasi. Ego, ya, itu harus dihilangkan. Timnas ini milik bersama, milik jutaan rakyat Indonesia, bukan milik pribadi. Gitu loh. Kalau milik pemilik klub, boleh. Saya yang nentuin pelatih. Ini kan juga harus didengar dong aspirasi. Gitu loh. Aspirasi supporter apa? Kan gampang. Oh, supporter misalnya pengen Coach Sintayong. Oke. Ada syarat dan ketentuan untuk kita jadikan Sintayong apa? Target kan Sintayong harus juara Piala AFF 2026, harus bisa masuk 4 besar Piala Asia 2027. Barulah nanti apakah dia diperpanjang untuk kualifikasi Piala Dunia atau tidak, kan bisa. KPI-nya jelas target-targetnya terukur gitu loh. Berarti sebenarnya kan harus bisa, lebih dengar ke penonton, Bang Andre ya? Betul. Iya dong, kalau kan aspirasi masyarakat kecewa, supporter kecewa, ya karena kesalahan dalam memilih. Apa sih kita menghilangkan ego kita untuk menerima masukan masyarakat? Nah, bagaimana mengontrol masukan masyarakat itu supaya capaian target tercapai? Ya udah, ada KPI jelas di kontrak tuh dibunyikan. Kalau Anda nggak lolos Piala Juara AFF 2026, Anda dipecat. Atau kalau lolos, tapi kalau nggak masuk 4 besar, Anda saya pecat, nggak bisa memimpin kualifikasi untuk Piala Dunia 2030. Kan bisa. Ini soal ego saja. Ya, gitu loh. Kalau masalah komunikasi, saya rasa kalau bermasalah dengan 1-2 pemain kan komunikasi itu kan bisa biasa-biasa, itu dinamika dari ruang ganti gitu loh. Karena kan saya pernah bilang ada pemain yang memang menyampaikan setelah lawan Cina stay out atau saya out, dan itu di depan Pak Marji dan dokter timnas Dr. Alfian, dan itu kan pernyataan saya nggak pernah dibantah oleh PSSI karena yang saya sampaikan fakta gitu loh. Dan ini penting, ini bukan ingin membuli pemain, bukan, ini bagian mengevaluasi ke depan. Jangan ada pemain yang merasa lebih besar dari Garuda di dadaku gitu loh. Dan harusnya federasi menasihati pemain itu, mendekati pemain itu, bukan memfasilitasi pemain itu untuk menggulingkan pelatih yang menjabat gitu loh. Ini persepsi yang salah dari federasi gitu loh. Bang Andre, dari sejumlah PR itu Jordi Amat saja, Jordi Amat yang pernah melawan Ronaldo dan Messi saja kelakuannya nggak begitu gitu. Bang Andre, dari sejumlah PR dan juga evaluasi, kira-kira siapa yang pantas jadi kandidat pelatih kita? Ya, itu kewenangan di federasi. Kalau saya kan mengusulkan CLBK dengan Coach. Bang Andre punya nama, Bang? Keputusan kan, ya saya mengusulkan CLBK dengan Coach. Kenapa saya usulkan CLBK dengan Coach? Ada beberapa alasan. Pertama, alasan teknis ya, tentu Coach sudah paham kultur Indonesia, sudah paham sepak bola Indonesia, sudah tahu pemain Indonesia, bisa langsung bekerja menghadapi FIFA Matchday. Itu satu. Yang kedua, dari segi ekonomi. Kenapa saya bilang ekonomi ini penting? Karena sejak Pak Erik jadi Menpora, otomatis dukungan APBN kepada PSSI terputus. Karena apa? Karena tidak mungkin APBN itu dari Menpora Erick Thohir diterima oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi kalau tahun 2025 kita masih bisa menikmati kucuran APBN, 2026 nanti tidak bisa karena Menporanya adalah Ketua Umum PSSI. Untuk itu kita harus melakukan efisiensi. Nah, caranya gampang. Kita ini kan masih bayar kompensasi sama Coach Sintayong. Nah, kenapa? Kalau kita pilih Coach Sintayong, pertama uang sign-in fee itu hilang. Ya, yang kedua, kompensasi ini kan bisa dikonversi sebagai pembayaran gaji Coach. Nah, tinggal kita bikin yang namanya target-target yang jelas dan terukur, dibunyikan dalam kontrak. Kalau Sintayong gagal juara Piala AFF 2026, dipecat. Kalau lolos juara, tapi akan dievaluasi di 2027 Piala Asia. Kalau nggak lolos 4 besar, berarti beliau dipecat, nggak bisa mimpin kualifikasi Indonesia di Piala Dunia 2030. Itu kan lebih fair, lebih objektif. Jadi itu pola pikirnya memang harus dipikirkan secara ujung ke ujung gitu ya. Bang Andre, tapi kita tahan dulu, kita ke Bung Wesley. Bung Wesley,
Asal jangan bukan Sintayong gitu loh. Oke, Bung Gitu Wesley, kalau dari pendapat Bung Wesley tadi mendengar Bang Andre juga di sini, sebenarnya siapa kira-kira yang sosok yang pantas jadi kandidat pelatih kita? Dan tadi mempengaruhi mental, juga mempengaruhi kinerja di lapangan, etos bermain di lapangan seperti apa, Bang Wesley? Ya, Mas Edin, kan kita kerja harusnya target. Tadi Bang Andre sudah katakan KPI-nya apa? Karena ukuran pelatih tim senior itu ukurannya adalah hasil, bukan pembinaan. Jadi kita harus punya target kerjasama kepada pelatih. Pelatih kita punya target ini, mau atau tidak dengan kompensasi. Tadi juga soal biaya. Kalau kita ngikutin maunya netizen, itu biaya pelatih-pelatih yang mereka sebut itu mahal sekali. Kalau misalkan Erik ten Hag disebut-sebut, ten Hag itu 16,6 miliar per bulan di sana di Inggris. Mark van Bommel disebut itu 12 miliar per bulan, Mas Edwin. Kita punya uang itu apa enggak? Jadi disesuaikan target dengan kemampuan kita. Lalu soal Sintayong, sebenarnya apa sih persoalan federasi dengan Sintayong kan tidak pernah tahu kita. Itu kan keputusan yang disampaikan hanya soal komunikasi-komunikasi. Saya yakin 100% ada masalah lain yang kita tidak pernah diberitahu sehingga dikorbankanlah sebuah proses jangka panjang pembangunan sepak bola dengan melepas Sintayong. Nah, kemudian cocok-cocok logi lagi. Pelatihnya seperti apa, kita punya filosofi seperti apa, apakah kerangka tim nasional kita ini total mutlak berdasarkan pemain diaspora, carilah pelatih yang bisa mengakomodir itu, apakah kita punya kerangka untuk sepak bola nasional berdasarkan pemain yang seperti apa di Liga Indonesia, carilah pelatih yang seperti itu. Tapi sekali lagi tadi Bang Andre sudah menyebut, ukurannya ini Mas Edin, mampu nggak kita punya uang nggak untuk membayar pelatih dengan nama besar, dengan pengalaman besar. Dan satu lagi Mas Edin, kita nggak bisa membangun sesuatu berdasarkan nama besar dan masa lalu, harus lewat sistem. Mau nggak pelatih kita itu ngikut sistem yang kita bangun? Jangan sampai dia bangun sistem sendiri, federasi bangun sistem sendiri, sampai di ujung-ujung SSB di pelosok sana nggak tahu sistem mana yang mau dipakai, sehingga anak-anak kita kehilangan mimpi untuk bermain membela tim nasional. Kenapa? Nggak nyambung sistemnya, nggak nyambung programnya. Ini yang perlu kita selaraskan. Direktur teknik dengan federasi, dengan ESCO, ayo berbicara, cari pelatih, cari bikin program dan berkesinambungan. Saya tidak mau menyebut nama karena nggak tahu isi otaknya federasi apa. Orang ESCO, unsur teknisnya siapa, dan kemudian memberikan masukan apa kepada ketum. Jangan one man show ngambil keputusan. Libatkanlah ESCO, libatkanlah kita sudah meng-hire direktur teknis, penasihat teknis, kita melibatkan Om Simon sebagai pemandu bakat, ya itu harus menjadi keputusan bersama, bukan keputusan ketum. Siap Bang Wesley, tidak menyebut nama, tapi apakah dari Belanda lagi atau seperti apa Bang Wesley? Kita lihat lagi, apa isi perjanjian PSSI dan KNPB, karena saya melihat ada perjanjian soal kerjasama pelatih. Jangan-jangan kemarin itu Bang Andre, PSSI nanya KNPB, kasih saya pelatih dong, yang disodorin ya itu, karena itu yang mau. Jangan-jangan bukan dicari, tadi disodorkan oleh KNPB karena ada kerjasama. Itu yang kita nggak tahu. Oke. Bang, ini terkait dengan melanjutkan masih ke Bang Wesley dan juga Bang Andre. Bang Wesley boleh mulai duluan untuk FIFA Matchday di November mendatang. Itu dekat sekali. Dan ada rencana bahwa Timnas U23 yang akan nantinya maju ke FIFA Matchday. Nah ini seperti apa sebenarnya nanti akan mempengaruhi pemain dan juga semacam persiapan Timnas kita di FIFA Matchday nanti? Saya izin memakai aspek dari psikologi. Jadi saat ini yang dibutuhkan pemain tim nasional kita adalah meredam situasi kegagalan, kekecewaan yang luar biasa itu. Kalau tim nasional senior dipaksakan berlaga di November demi peringkat tanpa pelatih yang jelas, tanpa program persiapan, hasil buruk itu akan menjatuhkan kembali mental. Bagi saya adalah lebih baik bagi federasi memberikan kesempatan untuk kepada Coach Indra Safri mempersiapkan timnya di mengambil FIFA Matchday, tapi biarlah tim nasional kita mengobati kekecewaan kegagalan menuju Piala Dunia itu dengan untuk pertama kali mengejar gelar juara AFF dengan persiapan yang jauh lebih matang. Biarlah pemain senior kita mentalnya di cooling down dulu setelah kegagalan itu. Ya bayangkan Mas Edwin kalau gagal juga misalnya di pertandingan 2 kali FIFA Matchday hasilnya buruk karena pelatihnya belum ada, persiapan yang nggak matang. Bukankah itu pukulan bertubi-tubi lagi? Dan mendatangkan pemain diaspora dari luar negeri untuk pertandingan uji coba, anggaplah dalam negeri, itu biaya nggak sedikit.
nggak ada yang gratis itu, Mas Adin. Baik, Bang Andre, secara singkat, apakah ada deadline yang Bang Andre lihat kira-kira tepat untuk segera menentukan? Deadline-nya bagaimana, Bang, untuk PSSI? Ya, kalau saya sih berharap kalau deadline sih nggak ada ya. Karena kalau PSSI kan sudah memutuskan memberikan kesempatan FIFA Matchday ini sebagai ajang uji coba timnya Coach Indra Safri untuk persiapan SEA Games ya. Kita akan tanding SEA Games bulan Desember di Thailand. Sebelum masuk ke deadline, saya ingin menyampaikan, saya berharap kita mendukung timnas yang dipimpin oleh Coach Indra itu dengan sepenuh hati. Jangan juga PSSI bilang mendukung, tapi di satu sisi Ketua Umum mengeluarkan pernyataan yang membuat Coach Indra jadi sorotan dengan menyatakan ada masalah antara komunikasi antara hubungan Coach dengan Coach Indra yang menyebabkan tentu akan ada tekanan kepada Coach Indra dalam mempersiapkan timnas. Itu harus berhati-hati juga pernyataan federasi. Di satu sisi menyatakan ingin mendukung Coach Indra, tapi di satu sisi menjadikan Coach Indra salah satu sasaran tembak terhadap dipecatnya Coach Shin di saat Coach Indra mempersiapkan timnas U22 kita di SEA Games 2025 di Thailand. Ini menurut saya pernyataan tidak bijak gitu loh. Jangan kita lagi jadi sasaran tembak, kita alihkan sasaran tembak kepada orang lain gitu loh. Ketua umum terus pasang badan gitu loh. Karena resiko memilih Patrick Kluivert ya pilihan ketua umum kan. Kan kalau saya dengar dari Esko, nggak ada Esko diajak untuk bicara memilih Patrick Kluivert ini gitu loh. Ya itu tanggung jawab ketua umum, harus berani memikul tanggung jawab itu gitu loh. Bukan memberikan sasaran tembak kepada Coach Indra yang jelas Huza punya prestasi. Beliau memutus puasa emas SEA Games kita 32 tahun kemarin. Dan satu lagi, Coach Indra itu satu-satunya orang di Asia Tenggara yang punya sarjana Dirtek. Bahkan Alexander Zwirs yang dipilih Pak Erik itu jadi Dirtek, kita belum punya loh sarjana Dirtek itu. Beliau masih sekolah loh. Pak Alexander Zwirs itu dalam proses untuk dapat sarjana. Untuk harapannya Bang Andre? Harapan saya tentu pilihlah secara rasional dan objektif dan dengarkan aspirasi mayoritas supporter. Bukan karena ego, saya ketua umum, saya pimpinan, harus saya milih. Dengarkanlah suara supporter Indonesia. Nggak mungkin supporter menjorokkan dengan mengusulkan pelatih yang tidak mampu. Supporter milih Coach Shin karena mereka melihat rekam jejak Coach Sintayong. Harapan saya, ego dan kepentingan pribadi dikubur dulu, dengarkanlah kepentingan mayoritas rakyat Indonesia. Oke, Bang Andre, Bang Wesley, terima kasih banyak atas waktunya. Bukan milik pribadi. Pastinya durasi yang pendek ini semoga bisa menjadi pembangunan juga, saran-saran yang membangun untuk PSSI. Terima kasih banyak Bang Andre Rosiade selaku penasihat klub Semen Padang, dan juga di sini sudah ada Bung Wesley Huta Galung selaku analis sepak bola. Terima kasih Abang Andre dan Bung Wesley. Sehat-sehat selalu. Saudara, kita ke informasi berikutnya. Nanti usai jeda, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri KTT ASEAN. Sejumlah isu akan dibahas, diantaranya pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, serta posisi ASEAN terhadap konflik di Gaza. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. 6 Aprilia kembali menemani Anda di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia Sabtu sore untuk menghadiri KTT ASEAN. Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN yang akan digelar di Kuala Lumpur pada 26 sampai 28 Oktober. Ada sejumlah isu yang akan dibahas di KTT ASEAN seperti potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, serta posisi ASEAN terhadap konflik di Gaza, Palestina. Rencananya setelah dari KTT ASEAN, Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri KTT APEC di Gwangju, Korea Selatan pada 31 Oktober dan 1 November 2025. Menghadiri KTT ASEAN, selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC, tapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang di Malaysia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri ASEAN berkumpul di Kuala Lumpur, Malaysia Sabtu pagi untuk menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN menjelang KTT ke-47. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menekankan pentingnya menjaga stabilitas kawasan usai ketegangan perbatasan antara Kamboja dan juga Thailand. Ia memuji kedua negara yang memilih jalan diplomasi untuk menyelesaikan konflik. Hassan juga menyerukan persatuan ASEAN dalam menghadapi isu Laut Cina Selatan dengan menegaskan pentingnya dialog terbuka namun tegas. Pertemuan ini turut menyambut Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN, menandai tonggak bersejarah bagi organisasi kawasan ini. KTT ke-47 ASEAN saudara digelar di Kuala Lumpur 26 hingga 28 Oktober dengan tema inklusivitas dan keberlanjutan yang dihadiri sejumlah pemimpin dunia. Saudara, massa menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur Jumat siang. Mereka menolak rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Malaysia akhir pekan ini. Para demonstran membawa bendera Palestina dan juga poster bertuliskan Trump harus bertaubat serta Trump keluar dari Gaza. Aksi ini diakhiri dengan doa bersama untuk warga Palestina yang terdampak perang di Gaza. Unjuk rasa ini, saudara, digelar oleh Partai Islam Se-Malaysia atau PAS. Ketua Pemuda PAS, Afnan Tamimi, mengatakan pihaknya berusaha untuk menyerahkan memorandum ke kedutaan, namun tidak ada perwakilan yang hadir. Trump dijadwalkan menghadiri KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, termasuk pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, serta penandatanganan persetujuan atau perjanjian damai Kamboja Thailand. Kita ke informasi lain, saudara. Ribuan penari gandrung mementaskan tarian kolosal pada Festival Gandrung Sewu 2025 di Pantai Marimabum, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu 25 Oktober 2025. Festival ini digelar untuk melestarikan warisan budaya sekaligus menarik wisatawan untuk bisa berkunjung ke Banyuwangi. Ribuan penari berbaris rapi di atas pasir Pantai Marimabum, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan kostum khas, gerakan penari berpadu dengan alunan gamelan yang berkumandang hikmat. Inilah Gandrung Sewu, pagelaran seni tari kolosal yang telah menjadi lambang budaya dan identitas Banyuwangi. Festival Gandrung Sewu kali ini mengusung tema Selendang Sang Gandrung yang menjadi filosofi hidup. Dalam setiap ayunan selendang terkandung makna bahwa hidup adalah tarian kolaborasi yang menggerakkan satu sama lain hingga berbuah harmoni yang indah. Tema yang berubah membuat tantangan tersendiri bagi peserta Festival Gandrung Sewu 2025. Selendang Sang Gandrung tahun ini yang membedakan mungkin ciri khasnya kali ya, ciri khas temanya sama gerakan-gerakannya. Macam-macamnya mungkin ada kipas, terus kipas yang muter gitu. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani, mengatakan festival ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah, seniman, budayawan, dan tokoh agama. Tidak hanya sebagai perayaan budaya, Festival Gandrung Sewu juga memberikan dampak ekonomi bagi UMKM dan meningkatnya kunjungan wisatawan di Banyuwangi. Ini buah dari kekompakan ya, bersamaan selama ini antar seniman, budayawan, pemerintah daerah, lalu juga teman-teman tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya, lintas sektoral bersatu padu mendukung kegiatan Gandrung Sewu ini. Dan terutama spesial bagi anak-anak kami, para penari gandrung, para orang tua, dan juga para seniman, budayawan. Inilah buah dari hasil kekompakan kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini tidak berhenti di sini. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi. Tari Gandrung sendiri telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2013. Melalui Gandrung Sewu, Banyuwangi menunjukkan bahwa budaya bukan hanya dijaga, tetapi harus dihidupkan dan dirayakan bersama. Rendra Farandika, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur.
Masih ada informasi penting dan menarik lainnya di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Informasinya usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami. Saudara, kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama Edwin Chan. Tambang emas ilegal yang sebelumnya disebut menghasilkan 3 kg emas dalam sehari nyatanya sudah disegel oleh KPK pada tahun lalu. Di mana selain itu, lokasi tambang ilegal itu jauh dari kawasan Mandalika. Inilah tambang ilegal yang disebut KPK dalam sehari menghasilkan 3 kg emas, namun tambang ilegal ini telah disegel oleh KPK Agustus 2024 lalu bersama Kementerian Kehutanan, Polres Lombok Barat, dan Polda NTB. Bahkan sudah ada tersangka atas operasi tambang ilegal tersebut. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB menyebut bahwa lokasi tambang ilegal yang disebut KPK itu adalah di wilayah Batu Montor, Sekotong, Lombok Barat, bukan di kawasan Mandalika atau dekat dengan Mandalika. Bahkan beda kabupaten dengan kawasan Mandalika. Yang dimasuk KPK kemarin kalau kita baca datanya, informasi yang berkembang di media itu kan itu lokasi yang dulu pernah dilakukan kegiatan penyegelan oleh KPK dan teman-teman Kementerian Kehutanan yang sudah ada tersangkanya gitu, Mbak. Memang jaraknya kan sekitar 1,5 jam dari Mandalika. Cuma kan persepsi orang dekat Mandalika itu dianggapnya berdekatan langsung gitu. Sementara itu, Saudara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mendorong penegakan hukum atas aktivis tambang ilegal tak terkecuali tambang emas ilegal di dekat kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, temuan tambang emas ilegal diungkap KPK. Lembaga anti rasuah itu menyebut produksinya bahkan bisa mencapai 3 kg emas per harinya. KPK temuin produksi tambang di Mandalika itu 3 kg per hari. ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya, ya. Kalau nggak ada izinnya, proses hukum aja. Proses hukum. Itu udah ada koordinasi belum, Pak? Saya belum dapat laporan, ya. Taunya gini ya, kita clear aja. ESDM mengawasi mengelola tambang itu yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum maupun gakum, ya. Proses hukum aja. Saudara, ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-13 Provinsi Kalimantan Utara di lapangan Agatis, Tanjung Selor. Dengan mengenakan pakaian adat Bulungan, baju sebenua, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara peringatan HUT ke-13 Provinsi Kalimantan Utara menonjolkan kearifan lokal dan baju adat berbagai etnis. Tampak Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang didampingi Wakil Gubernur Ingkong Ala mengenakan baju adat Bulungan dan Dayak. Adapun tamu undangan dan unsur Forkopimda beserta peserta upacara yang hadir pun turut mengenakan baju adat. HUT ke-13 Provinsi Kalimantan Utara tahun ini mengusung tema kolaborasi menuju Kaltara Maju Makmur dan Berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Kalimantan Utara dengan memaknai angka 13 sebagai simbol perjalanan dan optimisme. Peringatan HUT ke-13 Provinsi Kalimantan Utara semakin semarak saat penampilan musik tradisional dari PKK dan DWP Kalimantan Utara memainkan lagu Tabola Bale dari Indonesia Timur. Kita maknai, kita rayakan dengan sangat sederhana, namun tidak meninggalkan ya kearifan lokal yang ada di Kalimantan Utara. Dan untuk di tahun 2025 ini kita sangat konsen untuk menyelesaikan hal-hal masalah apa yang memang dibutuhkan masyarakat dan khususnya konektivitas antar wilayah. Bukan dengan sederhana sesuai dengan misi dan tujuan efisiensi ini, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, bentuk syukuran kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada tahun ini sudah tahun yang ke-13. Kita mengisi dengan berbagai kegiatan yang sederhana, tapi intinya untuk kita ke depannya tentu memprioritaskan pelayanan dan pembangunan yang skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara yang masih begitu jauh ketinggalan ini. Jadi itu.
Di usia menginjak 13 tahun ini, Gubernur berharap di tahun 2025 upaya konektivitas antar wilayah di Kaltara hingga perbatasan bisa terwujud. Dalam hal ini, mantan Wakapolda Kaltara tersebut berterima kasih kepada segenap UMKM dan masyarakat di Kaltara yang terus bekerja dan berinovasi untuk kemajuan ekonomi daerah. Sebagai provinsi yang berada di beranda Nusantara, dirinya berharap potensi-potensi yang ada di Kaltara bisa terus digali untuk bersama membangun Kalimantan Utara yang lebih maju. Rohil Vidiawan Mukmin, Kompas TV Tarakan, Kalimantan Utara. Saudara, Suci Fest 2025 menjadi pertama kalinya mempertemukan puluhan komika, mulai dari stand-up komedi Kompas TV Season 1 hingga 11. Acara ini berlangsung di Balai Kartini, Jakarta dengan berbagai sesi menarik. Tidak hanya menyajikan stand-up, melainkan juga ada podcast show hingga kejutan-kejutan yang diberikan oleh para komika. Puluhan komika ternama tampil di Suci Fest 2025 yang didukung oleh Arta Graha Peduli dan Arta Graha Network di Balai Kartini, Jakarta. Berbagai penampilan menarik dihadirkan, tidak hanya stand up saja, melainkan kejutan menarik komika siap membuat gelak tawa penonton. Dalam hal ini juga komika merasakan keseruan Suci Fest 2025. Bagi mereka, ini menjadi salah satu tempat untuk bertemu dan nostalgia. Karena di salah satu tempat yang paling bersejarah juga ya dari Suci 4, terutama buat gue dan sama Suci 4. Lu Suci 3 di sini bukan? Suci 3 di Ismail. Tapi finalnya di sini. Finalnya di sini. Jadi kembali lagi ke tempat bersejarah yang ngerasain nostalgianya. Ya. Pasti Suci akan terus berlanjut ya, season ke season. Persiapan juga untuk Suci 12 kan ini ya. Dan hype-nya kita ternyata bisa ngadain acara off air dan ngoling lagi alumni-alumninya untuk tampil stand up di Suci. Jadi membuktikan kalau Suci kayaknya masih akan terus panjang umurnya. Ya. Suci Fest harus ada lagi dan Sucinya sendiri tidak boleh berhenti sih. Akan harus ada Suci lain. Masih ada tambahan? Sama aja deh. sama. Makasih banyak. Dan kita ketemu di audisi Suci 12. Keseruan tidak hanya dirasakan komika, penonton yang hadir merasa penampilan Suci Fest ini penuh dengan kejutan menarik. Jadi satu pilihan baru buat kita-kita yang sebenarnya itu bukan fansnya stand up comedy dan baru kali ini ketawanya lepas banget. Suci Fest bisa diadain setiap tahun dan ditunggu Suci 12-nya, new season. Ya, semoga Suci Fest tahun depan masih ada lagi dan semoga tahun depan bisa lebih besar lagi. Suci Fest 2025 yang didukung oleh Arta Graha Peduli dan Arta Graha Network ini juga menjadi salah satu perjalanan menuju Suci Season 12 mendatang. Eril Wiranata, Hani Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Saudara, jangan beranjak, Sapa Indonesia Pagi yang kembali hadir dengan informasi jendela yang digunakan pencuri memasuki Museum Louvre untuk mencuri permata tak ternilai kini menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Paris. Selengkapnya kita bahas usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Seorang petugas keamanan Museum Louvre menceritakan momen pencurian perhiasan Napoleon. Pekan lalu, sebuah perhiasan yang berupa mahkota permaisuri Napoleon ditemukan di luar gedung museum. Petugas keamanan Museum Louvre, Frederic Serrier, di hari pencurian menemukan mahkota permaisuri Napoleon Eugenie di luar gedung museum ternama di Paris, Prancis. Frederic, Saudara, meyakini bahwa komplotan pencuri menjatuhkan 1 dari 8 perhiasan kerajaan yang dicuri karena panik saat melarikan diri. Petugas keamanan yang telah lama bekerja di Museum Louvre ini menceritakan pencurian yang berjalan singkat saat itu. Ketika alarm berbunyi dalam galeri Apollo yang merupakan tempat penyimpanan perhiasan kerajaan Prancis. Secara tak terduga, jendela yang digunakan pencuri memasuki Museum Louvre untuk mencuri permata tak ternilai telah menjadi daya tarik wisata, Saudara. Sejak perampokan siang bolong yang nekat minggu lalu dilakukan, pengunjung telah berkumpul di luar museum untuk memotret jendela balkon yang kini terkenal, yang digunakan perampok untuk membobol galeri Apollo dalam waktu 4 menit. Dan Saudara, informasi tadi kita kompak banget nih Ananda ya.
Wasit tadi menutup Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Kita ucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday, dan terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saya Nanda Aprilia. Dan saya Tinjan, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Sapa Indonesia berikutnya.